Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 1 April 2020 jam 18.30. Saya ingin memberikan informasi tentang perkembangan terkini COVID-19 di Provinsi Lampung. Saya mohon maaf agak telat memberikan berita hari ini karena ada tugas yang tidak dapat saya tinggalkan. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Humas Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yaitu Ibu Media Lisna, di mana di sini yang pertama adalah bertanya tentang ada yang meninggal satu kasus COVID positif di Bengkulu, dan yang meninggal itu bersama rombongan ada 14 orang, rombongan daripada tablik ya, jadi di Bengkulu, pergi ke Bengkulu. Dapat kami informasikan, memang dari 14 itu meninggal 1 orang positif COVID-19. Dan yang meninggal sudah diambil oleh pihak keluarga. Sedangkan yang 13 orang lagi, begitu sampai di Provinsi Lampung, langsung menuju ke Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Yang mana rumah sakit ini memang kita persiapkan untuk COVID-19. Nah, mereka karena merasa sehat, tapi ini merupakan close kontak ya, ada hubungan dekat dengan 1 orang yang positif dan telah meninggal. Jadi mereka ini harus dilakukan pemeriksaan rapid test. Telah dilakukan pemeriksaan rapid test terhadap 13 orang ini, alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, namun demikian mereka minta kepada pihak rumah sakit, kebetulan di belakang rumah sakit ada musola. Mereka ingin beristirahat di musola saja, katanya lebih nyaman. Tapi namun tetap dipantau oleh tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Baik dilakukan pemantauan kesehatan dan juga tetap diberikan makan tentunya untuk para yang kontak dekat ini. Mereka sebenarnya boleh pulang ke rumah dengan catatan harus isolasi mandiri, ya, atau karantina mandiri rumah dengan memakai masker ya, lalu juga alat makan terpisah, tidur terpisah dengan keluarga yang lain, dan baju bekas pakai juga harus dicuci terpisah. Kita untuk menjaga-jaga saja. Sebenarnya mereka sudah negatif ya, tapi untuk menjaga agar 14 hari biar aman. Karena masa inkubasi daripada COVID-19 ini adalah 2-14 hari. Nah, mereka saat ini juga masih berada di musola yang berada di belakang Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Dan yang 2, supir dan keneknya sudah izin untuk meninggalkan lokasi, tapi tetap diedukasi oleh petugas kesehatan dari Rumah Sakit Bandar Negara Husada ya, tentang apa yang harus dilakukan selama karantina mandiri. Selanjutnya, bagaimana protap untuk penanganan jenazah pasien positif? Karena info yang beredar, jenazah pasien positif yang meninggal di Bengkulu diambil oleh keluarganya. Di sini saya ingin memberikan informasi kepada teman media, bagaimana pemulasaran jenazah terhadap pasien COVID-19. Tatkala ada jenazah COVID-19 yang positif, pertama tentu saja dimandikan kalau memang secara Islam. Lalu setelah itu disiram desinfektan, ya. Setelah itu juga kalau mau ada bungkus dikafankan, siram lagi desinfektan. Kalau mau dikafankan lagi sampai 2 lapis, siram lagi desinfektan. Setelah itu masukkan dalam kantong plastik, ditutup erat. Setelah kantong plastik disiram lagi desinfektan. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam peti. Petinya juga disiram lagi desinfektan, lalu disegel, tidak boleh dibuka. Ya, nah ini adalah perlakuan terhadap jenazah pasien positif COVID-19. Nah, jadi insya Allah sudah aman. Ya, sebenarnya teman-teman media tidak ada protap untuk memakamkan jenazah itu dengan harus pakai APD lengkap. Ya, karena kita juga lagi banyak kekurangan APD. Sangat disayangkan kalau APD lengkap hanya dipakai untuk
datang ke pemakaman. Memang dianjurkan kita datang hanya pihak keluarga, mungkin hanya 1 atau 2. Selainnya adalah petugas pemakaman. Ya, jadi ingin saya sampaikan kepada teman-teman media, mari kita beri sosialisasi juga, bantu kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perlakuan seperti apa sih yang dilakukan terhadap pasien COVID-19 ini. Di sini ada pertanyaan, pasien yang sembuh 01 dan 03 yang hasilnya negatif sekarang di mana posisinya Bu? Apakah mereka masih di dalam perawatan atau sudah dipulangkan? Mereka saat ini masih berada di Rumah Sakit Abdul Muluk, namun hasilnya sudah negatif, dinyatakan sembuh. Mungkin virusnya memang sudah negatif, mungkin memperbaiki KU keadaan umum dari pasien masih berada di Rumah Sakit Abdul Muluk. Tapi saya kurang informasi apakah sore ini sudah pulang ke rumahnya atau belum. Ya, namun begitu pulang ke rumah juga kita edukasi untuk menjaga stamina, tentu juga lagi 14 hari kita harus tetap kalau bisa mereka melakukan karantina mandiri di rumah. PDP bertambah 10 yaitu pasien hari ini, Selasa kemarin menjadi dari 10 menjadi 14 PDP kami. Ya, memang yang bisa kami sampaikan 14 itu berasal dari 3 dirawat di Rumah Sakit Demang Exploraya. Ada 1 orang di Rumah Sakit Ahmad Yani, 1 orang di Rumah Sakit Bobazar, 1 orang di Rumah Sakit Menggala, 4 ada di Rumah Sakit Abdul Muluk, 1 di Geraha Husada, ada yang di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, 1 Rumah Sakit Immanuel, dan 1 di Rumah Sakit Bunda Asifah. Ya. Jadi itu yang sudah saya informasikan bahwa 14 PDP kami ada semua telah dirawat di rumah sakit. Mohon penjelasan tentang data pasien sembuh, ada 2 orang, tetapi kasus positif tetap 8. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, ada aturan dari Kementerian Kesehatan, kasus positif baik dia sembuh atau dia meninggal tidak boleh dihilangkan. Jadi tetap harus ada sejumlah yang 8 positif. Ya, walaupun kita tahu yang 2 sudah sembuh, yang 1 sudah meninggal, yang 1 yang lagi dirawat menunggu hasil lab berikutnya di Rumah Sakit Abdul Muluk. Sedangkan yang 4 lagi positif adalah dia terkonfirmasi positif hasil daripada tracing daripada pasien yang positif. Ya, nah ada 4 orang. Nah, informasi yang didengar oleh teman media katanya penambahan 4 kasus positif tanpa gejala belum mau diisolasi. Alhamdulillah siang tadi jam 1 4 pasien positif konfirmasi COVID-19 yang tanpa gejala atau sehat karena antibodinya telah terbentuk sudah berada di Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Nanti pada hari ke-14 mereka diambil swabnya tanggal 24. Nanti hari ke-14 akan diambil kembali. Kalau memang sudah negatif, kita bisa pulangkan ke rumahnya masing-masing. Ya, jadi yang 4 positif konfirmasi yang tanpa gejala hasil tracing sudah berada di Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Nah, mohon informasi terkait pelaksanaan rapid test di Lampung. Bagaimana prosedurnya? Sampai saat ini Kementerian Kesehatan masih memberikan protokol kesehatan kepada kami. Yang dilakukan rapid test yang merupakan screening itu adalah pasien-pasien PDP. Ya, jadi pasien dalam pengawasan yang sedang berada di rumah sakit itu wajib kita lakukan rapid test, dan juga close kontak terhadap pasien-pasien tersebut dan juga pasien-pasien tracing yang bisa kita lakukan rapid test. Nah, untuk sementara mohon maaf teman-teman media, banyak masyarakat yang minta dan bertanya di hotline kami bagaimana cara mendapatkan rapid test. Tetap saya jawab untuk saat ini karena daerah Provinsi Lampung juga kita belum berwarna merah, mudah-mudahan tidak akan berubah warna, tetap hijau ya. Jadi belum semua penduduk dilakukan rapid test. Yang dilakukan rapid test adalah penduduk-penduduk yang ada gejala atau sudah dirawat, yaitu menjadi pasien PDP.
Teman-teman media bantu menjelaskan ya, karena banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana mendapatkan rapid test, kami mau bayar di mana. Lalu saya jawab seperti yang protokol daripada Kementerian Kesehatan. Nah, mohon info update data terkini COVID-19, yaitu tentang ODP, PDP, dan sekalian nanti saya juga akan menghimbau ya kepada masyarakat Provinsi Lampung. Ya, ODP kita saat ini ada 998, memang bertambah dari hari kemarin. Nah, ini menunjukkan bahwa pemudik sudah mulai pulang kampung, ya mungkin sudah mulai masuk ke Provinsi Lampung. Sedang PDP kita ada 14, positif 8, di mana yang dirawat saat ini masih 1, yang 2 sudah sembuh, ya. Yang diisolasi secara mandiri harusnya, tapi kami tempatkan di Rumah Sakit Bandar Negara Husada ada 4 orang. Yang hasil negatif, hasil PDP-nya ada 10, yang sembuh 2, dan yang meninggal 1 orang. Itulah data terkini daripada Provinsi Lampung. Semoga teman-teman media bisa mendapatkan informasi dari yang saya sampaikan. Dan untuk update data, kita udah kesepakatan sama kabupaten kota, kita akan mengeluarkan data terkini setiap jam 10 pagi. Oleh karena itu, jika data masuk lebih dari jam 10, pasti kami akan infokan ke dalam jam 10 keesokan harinya. Nah, di sini kadang-kadang mungkin ada perbedaan dengan Kementerian Kesehatan dari pusat, di mana mereka menyampaikan data itu adalah biasanya sore, ya, dan kami update data kami jam 10. Jadi mohon untuk pengertian juga dari teman-teman media. Dan kalaupun sore saya sudah mendapat data dari Kementerian Kesehatan, kita sudah punya komitmen, tidak akan bisa saya merubah data itu. Tetap akan kami sampaikan keesokan harinya data terkini daripada Provinsi Lampung. Nah, himbauan saya kepada masyarakat Lampung, tetap jangan panik, ikuti daripada kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, yaitu bantulah pemerintah dengan tetap melakukan social distancing, tetap menjaga kesehatan, jaga jarak ya, minimal itu 1,5 sampai 2 meter, ya, dan tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar rumah. Karena yang paling amat adalah stay at home, ya. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi jangan panik, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bisa melalui pandemi global COVID-19 ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.